Shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru. Kira-kira di tahun ini Tuhan semakin memberkati kita baik dalam kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan untuk menyambut tahun baru ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun baru ini Tuhan semakin banyak Tuhan kami yang dipulihkan Tuhan. Kami meminta Roh Kudus untuk menjamah hati kami dan lebih lagi mengurapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini Tuhan, dan biarlah Engkau melindungi kami Tuhan, memagari kami dengan malaikat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah terbatas Tuhan dalam hidup kami. Dan kasih-Mu juga Tuhan tidak pernah layu Tuhan. Kau selalu melawat kami Tuhan dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semusim berlalu namun Kau selalu
memuji kedahsyatan Engkau Tuhan. Dan sebenarnya memuji Tuhan, mari sama mengatakan amin. Dan dari semua kami berdiri. Kita sambut Tuhan Yesus kita di tahun baru ini. Kita senang hati kita, haleluya. Marilah suara bersama. Hidup di dalammu, menjadikan lebih dari berlian. Seluruh bumi di tanganmu,
Mari kita fokus di hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih Tuhan. Turunkan hati kami Tuhan untuk fokus kepada Yesus. Betapa bersyukurnya kami Tuhan. Kami memiliki Tuhan seperti ini. Kau selalu sabar Tuhan. Walaupun kami mengecewakanmu Tuhan, tapi Engkau tetap sabar. Kau tetap mengasihi kami Tuhan tanpa syarat Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian Tuhan dengan segala hati kami Tuhan. Hanya bagimu Tuhan.
setiap kami Tuhan yang ada di sini Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, iman yang kuat Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, bahwa kami tahu isi hati-Mu Tuhan. Beracaralah Roh Kudus di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan.
Benar Tuhan, pengharapan kami yang di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami Tuhan, dapat menjadi rema Tuhan dan pedoman bagi hidup kami Tuhan. Dan kami bisa Tuhan lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu Tuhan dan menjadi terang Tuhan dan garam bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Dengan ya puji Tuhan. Semalam merayakan malam tahun baru sampai larut kali ya. Jadi banyak yang tidur tidak terbangun. Maksudnya tidak terbangun pagi, bukan lagi pagi. Karena tidak terbangun lagi artinya lain lagi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di awal tahun 2023 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang merindukan kemuliaan yang semakin besar. Saya akan membawakan lebih lambat supaya yang terbatas bahasanya bisa mengerti. Ya, saya akan bawakan dengan bahasa yang sesimpel mungkin, segampang mungkin untuk bisa dimengerti. Karena Pak Ahok tidak memungkinkan untuk datang. Baik, di tahun yang baru ini hendaklah kita semakin berubah. Bukan berubah gaya stylenya, maksudnya bukan gaya pakaiannya, tapi gaya hatinya. Memperbaiki gaya kita bertindak di dalam iman. Merubah kita, memperbaiki komitmen kita untuk tahun ini. Bisa dimengerti? Bisa ya. Ibimpe wo? Eho? Esai wo? Kan sejuk. Baik, mengapa firman Tuhan ini Tuhan letakkan di hati saya akan merindukan kemuliaan yang semakin besar. Kalau dikatakan merindukan itu seperti seorang pacaran atau seperti seorang suami istri tidak lihat pasangannya, dia rindu, ya rindu. Kalau merindukan itu lebih dalam lagi. Merindukan artinya ada usaha untuk mendapatkan apa yang dia rindukan. Ada cara, ada tindakan apapun yang menghalangi dia lewati rintangan itu untuk membalas semua kerinduan di hatinya. Itu namanya merindukan. Orang yang rindu, dia cukup angkat handphone video call. Hai darling, hai mami, hai papi, hai sayangku. Ngomong-ngomong mungkin rindunya hilang. Tapi merindukan itu lain. Merindukan itu hatinya bergetar. Kalau dia merindukan orang yang dirindukan. Tahun ini kita harus memperbaiki komitmen kita. Kita harus memperbaiki perasaan kita untuk Tuhan. Bagaimana kita merindukan Tuhan? Bergetarkah hati ini ketika kita mengingat Tuhan? Bergetarkah hati ini dan bertindakkah kita masuk ke dalam kamar kita, lipat tangan, dengar pujian, dengar apa kata Tuhan, sampai kepuas. Itu namanya merindukan. Jangan jadi orang percaya biasa-biasa saja. Tahun ini segala rintangan, banyak halangan tantangan di luar sana. Kita harus semakin merindukan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam kita merindukan Tuhan, kasih kuasa pemeliharaan Tuhan dilimpahkan atas kita. Amin. Hanya orang yang merindukan Tuhan yang bisa ingat, mau mengubah cara hidupnya lebih kudus lagi, lebih benar lagi, lebih simbol lagi ikut Tuhan. Yang biasanya terlambat ibadah, dia akan bilang, yes Tuhan, masih banyak di pagi hari waktunya, majukan persiapannya. Jika biasa jam 9 siap-siap, sekarang jam 6, bila perlu. Saya juga gak tidur Bapak Ibu. Semalam pulang
sakit perut kena diare 3 kali sampai pagi, mati lampu lagi. Ya, puji Tuhan, ketika merindukan Tuhan, ketika ada hati yang bergetar untuk Tuhan, di situ ada kekuatan yang Tuhan katakan. Amin. Tahun ini kita harus memperbaiki komitmen pengiringan kita akan Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan semakin serupa dengan dunia ini. Kini itu nang kai sim nang kai toi chu kai lo kia nang to kai ko zai jiang ya so kana kwa ne lo pang ya kia. Mai de ne toi se kai nang zo mi so nang to kai zo mi kia. Se kai toi ju bo ha. Nang ai toi se kai toi le be so kai. Kalau kita mau mengikuti dunia, tidak akan ada habisnya. Bahkan jurang itu semakin terbuka, semakin lebar, bahkan terpuruk masuk ke dalam godaan dosa. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, merindukan kemuliaan Tuhan yang semakin besar tercermin di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Firman ini berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Kalau bercermin, Tuhan bercermin, ada kita. Kita bercermin, di dalam cermin ada Tuhan. Itu namanya bercermin kepada Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, tidak berselubung. Artinya dengan muka yang tidak berselubung, artinya kita datang dengan Tuhan, misalnya ini cermin. Tuhan, aku datang dengan hati yang murni. Aku datang kepadamu Tuhan dengan kekudusan, dengan hati yang tulus mengasihimu. Tidak ada embel-embel Tuhan, tidak ada munafik-munafik Tuhan. Aku tidak datang di depanmu saja, aku minta ampun, aku jaga hatiku kudus Tuhan. Tapi tidak di hadapan Tuhan pun hidup kita tetap kudus. Amin. Bercermin dengan Tuhan artinya di hadapan Tuhan. Setiap waktu kita datang di hadapan Tuhan dengan tanpa selubung. Selubung apa? Kemunafikan. Kemunafikan itu apa? Tingkah laku yang dibuat-buat yang tidak asli, ya, tidak asli, hidup benar. Oh, saya poles-polesin. Hai, shalom di gereja Bapa Kudus di luar Kudus. Haleluya. Ya, kemunafikan artinya hatinya ini benar-benar terikat dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika dia datang berhadapan dengan Tuhan, tidak ada selubung yang akan datang menuduh dia. Datangnya dari mana selubung itu? Dari iblis. Dia akan datang menuduh. Lah, kau ngapain cari-cari Tuhan lah? Tadi kau baru ngapain? Ayo, itu iblis. Makanya Tuhan mau jaga hati kita, jaga hidup kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, tidak ada dakwaan iblis. Itu artinya kita bebas, roh kita lepas di hadapan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Tadi aku baru cari baik-baik. Tadi aku baru cari ngandalin manusia. Iblis itu nuduh. Tapi kalau kita benar berharap kepada Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Tolong slide-nya. Ya, dia bebas, lepas, bebas menyanyikan pujian penyembahan itu di hadapan Tuhan. Tolong slide yang tadi kok, di ref-nya. Ya, saya mau kita belajar membuka hati kita. Kalau kita tidak menempel dengan pengharapan yang
Ya, sering kita dengar kan? Gak ada uang tapi berkat aja yang ada di tangan. Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Itu artinya iman yang nekat. Iman ada nekatnya. Bukan iman karena iman dan nekat beda ya. Nekat itu tidak melibatkan iman, tapi di dalam iman memang ada nekat dan ada tekad. Gitu ya? Oke. Kemudian karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ayatnya tadi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini serupa segambar dengan Allah. Apa maksudnya? Saya sudah pernah bicarakan. Benar? Serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini gambarnya. Allah itu apa? Allah itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, hidup kita harus semakin serupa dengan firman. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya dari Mbak Lucifer. Mbak Lucy, gak ada yang nama Lucy sini. Puji Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau kita mau serupa dan segambar dengan Allah, kita nggak bisa bilang Tuhan kau kan tidak kelihatan. Aku bagaimana memahami Engkau? Aku bagaimana mau serupa dan segambar dengan Engkau? Allah sudah bilang, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, yang artinya kebenaran firman itu ketika dia menuntun hidup kita, ketika kita menerapkan itu dalam hidup kita, kita menjadi serupa dengan Allah. Amin. Bisa dimengerti? Yang mengerti angkat tangan. Cu besi siakeng besi cu. Cu tawa besi siakeng besi dua kaki. Nah senantia siakeng, nang kiri siakeng来照出来，那让也生活来对，那就是将主来明了，明白不？明白不？因为咱行啥经嘅路，甲啥经拜拜样，就是甲主拜拜样。因为主就是啥经。Maka dari itu mulai tahun ini kita perbaiki kerajinan kita membaca firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan. Kejadian yang baik yo，生产啊，主嘅保惠，主嘅压力，有到咱来对，所以咱就要活出来主嘅圣经。Haleluya. Kemuliaan itu adalah lewat firman Allah yang membawa kita kelak kepada langit baru dan bumi baru. Nah, sinang kia cu kai siaking, nang tu kai kau cu kai mupia, nang tu kai tak kau, apa? Nang cu kio as nang mau ya, nang ben tak kau cu kai thiên堂. Kia kau cu kai thiên堂yang mong, cu kai kau kau mie, ji kai buai kia, ya kau cu kai mong ceng, ya dio cu kai siang, kau kau. Tuhan berkata ketika kita sampai di depan pintu surga, mari masuklah anakku yang kukasihi. Dia tidak berkata, enyahlah engkau, hai sekalian membuat kejahatan, keturunan ular beludak. Hati-hati. Jadi hati kita tidak boleh celah-celah. Hati kita harus tetap kudus. Menjaga kekudusan itu wajib. Karena 3 pilar gereja kita jelas. Tampilkan kok 3 pilar gereja kita. 3 pilar gereja kita apa? Yang pertama, 1, menjaga kekudusan. Artinya kita menjaga kekudusan hati dan hidup kita. Nang kay katong saya theo ai kia ai lo, besi cepat cekai, kalau cekai besi ai kuat dia sengke, ai campur nang yang sengke. Kedua, langit baru dan bumi baru. Nah, senang sengke, nanti open tak kau cuy, tenang. Kalau hati kita kudus, kita akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Ya,
Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, bertanggung jawab. Ajak jeng, gak susah kok nangkai ujian. Bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak bisa berkata, yes Tuhan, puji Tuhan, aku sudah lahir baru dibaptis Tuhan, aku orang Kristen, aku anak raja, aku anakmu. Kemudian ke gereja cuma cari berkat. Hati-hati, setan menipu. Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu memberkati. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, kalau engkau benar-benar hidup benar, berkat-berkat itu semuanya akan mengikuti engkau. Bahkan jejak kakimu mengeluarkan lemah. Artinya seluruh perjalanan hidupmu dijadikan beruntung. Jadi jangan cari Tuhan untuk mencari berkat. Gereja kita tidak mengajarkan kemurahan, kelimpahan dan kelimpahan. Gereja kita bukan mengajarkan mencari Tuhan semuanya semata-mata untuk berkat. Tapi gereja kita komitmen untuk terus membawa jiwa-jiwa bertobat. Hidup benar, hidup kudus. Ya, jadi makanya jangan marah kalau selalu ditegur. Haleluya. Jangan ditegur sedikit, nggak mau datang gereja ngambek. Ya, ini 3 pilar gereja kita. Mari kita baca yuk sama-sama yuk. 1. Pilar 3 pilar GSKI. 1. Menjaga kekudusan. 2. Langit baru dan bumi baru. 3. Bertanggung jawab atas keselamatan. Ya, jadi jangan kita tukar Yesus dengan apapun. Semalam saya dengar ada satu anak muda. Dulu dia anak Tuhan, sekarang dia berpaling dari Yesus. Saya bilang sama dia, kalau engkau mau diberkati masa depanmu yang panjang, jangan kau jual Yesusmu untuk segala sesuatu di bumi ini. Jangan kau tukar Yesusmu dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena tidak akan ada yang kau dapatkan di luar Tuhan. Iya Bu, jadi iya Bu. Oke, di dalam memang tidak halal, di luar halal, silakan makan. Barbeque-nya halal, silakan makan. Iya Bu, saya percaya, saya bawa di dalam doa, saya tidak tahu namanya, saya bawa wajahnya. Saya percaya Tuhan akan menjamah dia. Dia akan kembali seperti anak yang terhilang, kembali mencari Tuhan. Itulah kegunaan kita sebagai orang Kristen. Kenal tidak kenal, ketika kita tahu dia meninggalkan kasih karunia, fungsikan, tanggung jawabkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Engkau dipulihkan untuk memulihkan. Engkau dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Bukan dipulihkan, diberkati, diselamatkan, duduk diam di gereja. Bukan itu yang Tuhan mau, tapi menghasilkan buah. Ya, ada 3 dari buahnya. Buah apa pertama? Ingat? Buah pertobatan. Aduh, dihafal dong. Kedua, buah apa? Buah pelayanan. Ketiga, buah jiwa. Jadi di dalam ketika kita mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, untuk menjadi orang percaya, bukan berkat yang kita kejar, tapi hidup menghasilkan buah bagi Tuhan. Hidup bertobat, bertanggung jawab untuk keselamatan yang ada, dengan rasa rindu kepada Tuhan. Ya, kemudian rindu melayani Tuhan. Tahun ini semua harus belajar melayani Tuhan. Amin. Siap? Kok cuma sedikit? Tahun ini semuanya harus belajar melayani Tuhan. Baik tua, muda, dewasa, muda, semua harus belajar melayani Tuhan. Amin. Kurang kencang. Amin. Ya, tidak ada ragu-ragu ya. Malaikat catat. Mereka sudah aminkan. Jadi semua harus belajar melayani Tuhan. Kenapa? Di dalam kau melayani Tuhan,
engkau mampu menjaga apimu di dalam Tuhan. Nah, lo học sai chủ lại tới lo bên trong ku lo cái xin hội tới sendiri. Kalau engkau tidak melayani Tuhan, engkau tidak bisa menjaga apimu di dalam Tuhan. Karena ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan itu tidak berhutang. Semua, bukan saja berkat-berkat yang dicurahkan, damai sejahtera, keselamatan, keamanan, ku aman dalammu. Kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan bayar rasa amanmu, aspekmu, asetmu, Tuhan jaga semua. Ya, yang tidak bisa berdiri melayani di asap, enggak apa-apa. Duduk sambil menyalami jemaat, enggak masalah. Tuhan tidak melihat fisik. Amin. Orang-orang tua kita juga bisa jadi asap. Orang-orang tua kita bisa menjadi pendoa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Amin. Akong-akong. Amin, akong-akong. 2 jempol keluar. Haleluya. 3 2 jempol aman. Baik, puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita masih hidup di dalam dosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menebus setiap kita dan bahkan rela mati di atas kayu salib untuk kita. Haleluya. Dan untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan itu haruslah kita kejar. Kerinduan itu harus ada tindakan. Jangan cuma bilang, Tuhan, Engkau tahu di dalam kelemahanku kuasa-Mu nyata. Belum usaha loh. Sudahkah bilang, Tuhan, dalam kelemahanku kuasa-Mu nyata. Padahal dia tidak mau melayani. Alasannya ambil firman. Bayar harga selebih urusan Tuhan. Kalau kau benar-benar merindukan Tuhan, apapun tadi saya katakan, pasti tantangan itu kau lewati bersama Roh Kudus. Saya berbicara seperti ini karena saya sudah lewati. Agung ini saksi juga. Bagaimana Ian masih kecil, saya gendong di depan, benar? Pakai motor, pergi pelayanan kemana-mana. Baby loh, saya gendong, pakai gendongan. Saya tidak sedang mengatakan kepada siapa-siapa, tapi ini saya sendiri. Saya pelayanan, saya cepat-cepat urus anak saya. Kemudian puji Tuhan saya naik pelayanan. Ada saja yang jagain anak saya. Pak Cuan dari sering mengingat. Jadi kalau kita merindukan Tuhan, harus dong ada usaha. Kalau Yesus merindukan keselamatan untuk menyelamatkan kita tidak ada usaha, maka binasalah kita sampai hari ini tidak ada. Apa yang Yesus lakukan? Teladanilah. Teladani apa yang sudah Yesus lakukan. Dia berusaha, bahkan dia berkorban habis-habisan untuk kita. Masakan kita waktu saja tidak mau berkorban untuk Tuhan. Tahun ini saya ingin melihat 9.30 semua sudah di kursi. Siap? Saya tidak minta Anda ikut Yesus mati di atas kayu salib. Saya hanya minta komitmen waktu 1 minggu 1 kali datang ke ibadah. Ya, kalau biasa bangun jam 8, bangunlah jam 6. Khusus hari Minggu. Itu namanya ada usaha. Jangan kita bilang, Tuhan, ayo buru-buru, enggak keburu, telat-telat lah. Itu artinya kau tidak menghormati Tuhan. Sorry, saya enggak pedas, karena saya mau kalian memperbaiki komitmen kalian di hadapan Tuhan. Saya mau kita semua diberkati Tuhan. Karena jika engkau menghormati Tuhan, Tuhan juga menghormati komitmen. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap kerinduan hatimu, Tuhan lebih lagi mengasihi engkau dengan kerinduan yang lebih besar lagi. Mau menerima berkat yang lebih besar? Mau menerima kemuliaan yang lebih besar tahun ini? Maka engkau harus bayar harga yang lebih besar. Tidak ada orang mau beli mobil apa, bayarnya harga sepeda. Mana mungkin? Bisa mengerti sampai di sini? Mana jika enak apa hau cia apa deh cia, siapa dia cakap cia, tapi ini lui ai hei lui ai chung lui si ai,他cia dia cia.
tenaga dengan berlimpah-limpah kepada Tuhan. Artinya tidak menahan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Harta, uang, waktu, tenaga, pikiran, harus semuanya kau berikan kepada Tuhan. Baru disitulah seluruh kehidupan terjamin dan terjaga, terpelihara, terpenuhi, terjaga, terlindungi. Begitu luar biasanya Tuhan itu akan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Bukan satu dua berkat, tapi berlimpah-limpah. Di situ kau akan melihat kemuliaan yang lebih besar. Rahasia ini di takaranmu. Takaran yang kau gunakan hendaklah sesuai dengan takaran Tuhan. Kita nggak bisa datang beribadah, kemudian Tuhan, kok aku belum kaya-kaya, kok aku belum naik jabatan, usahaku kok masih satu ruko dua ruko, belum Tuhan, aku mau di satu kota satu cabang. Kalau engkau mau demikian besar berkat yang Tuhan limpahkan atasmu, bayar harga yang lebih besar. Kalau Tuhan sudah mempercayakan 100 juta, jangan kau berikan 10% berbeda ketika kau diberkati dengan 200 juta. Contoh, saya pernah alami, ini saya pribadi deh. Ketika saya bekerja serabutan, artinya pekerjaan pribadi online, door to door, keuangan saya 88 juta, saya keluar 800 ribu. Ketika saya diberkati di perusahaan asing dengan gaji 40 sampai 60 juta, saya mulai hitung-hitungan. Duh Tuhan, 40 juta, 4 juta, 60 juta, 6 juta Tuhan. Gimana ya? Jujur, waktu itu saya semak perpuluhan saya. Saya semak. Akhirnya, takaran itu turun. Berkat itu turun atas saya. Karena saya nggak bisa dipercaya. Kalau saya cuma bisa dipercaya kecil, saya setia, ya udah yang kecil-kecil aja dikasih. Karena saya nggak bisa setia dengan yang besar. Jujur, itu saya dulu. Tapi ketika saya setia memberikan seluruh hidup saya, Tuhan mengembalikan aset-aset dalam hidup saya. Tuhan memberikan saya kelimpahan yang tidak perlu saya pikirkan anak saya mau tinggal di mana kelak. Semua ini Bapak Ibu dapat kita hasilkan dari komitmen kita. Amin. Amin. Sebab di dalam Korintus 1 ayat 15 berkata, sebab jika orang benar mati, ia tidak akan dibangkitkan. Sebab jika orang benar mati, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya kita tidak perlu meragukan. Jangan ragukan ketika engkau telah dipanggil Tuhan, telah engkau tidak bangkit kembali. Jangan engkau ragukan tempat yang sudah Dia sediakan bagimu, engkau tidak akan masuki. Mari sino ini apa ya? Nasiya ketika nacu ya sosial saya tahu pikiran tentang pikiran. Nado si ai siang sen tua nampun ya si dia. Mari sino ini ya si mai bo siang sen. Kenapa? Karena pada awal penciptaan, dengar sini baik-baik. Pada awal penciptaan manusia, Allah tidak menciptakan manusia itu mati. Tuhan tidak menciptakan maut untuk manusia awalnya. Tuhan tidak menciptakan kematian jasmani pada awalnya. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia hidup di bumi, baru disitulah ada kematian. Dulu Adam dan Hawa pada awalnya mereka kekal di surga. Manusia sebenarnya dulu diciptakan kekal di surga, di Firdaus. Jadi kelak ketika kita lulus di bumi ini, kita akan kembali ke surga. Kita mendapatkan kekekalan setelah kematian tubuh ini. Kita mendapatkan kemuliaan yang besar, langit baru dan bumi yang baru setelah kita mati secara
dalam tubuh jasmani. Bisa dimengerti? Nan benar cu jono culai, icuan jono culai, isi bokona siai, i bokona jesi siai, isi bokona yongsen ne semia. Karena atong ahwa na je thiên堂来对，本来应当是永生，但是罪我应当我那这世界，杀无罪我来死，明白哈？Jadi tu orang cang-cang cuman, benar sih bosi ya, bosi, si buah天堂 bosi dia. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia adalah kekal pada awalnya hidup di surga. Di surga tidak ada sakit penyakit, di surga tidak ada air mata, di surga tidak ada kematian, di surga tidak ada COVID, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tetapi karena dosa kita diuji agar kita bisa lulus kelak kembali kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kita sudah percaya bahwa Yesus bangkit, mati 3 hari kemudian dibangkitkan kembali, maka kita juga akan bangkit. Begitu tubuh ini mati, jantung ini berhenti, kita tidak tunggu 3 hari seperti Tuhan Yesus, langsung dibawa ke Firdaus. Kalau engkau hidup benar, Tuhan akan bawa engkau langsung ke Firdaus. Tetapi kalau kita tidak hidup dengan komitmen yang benar, dengan kerinduan akan kekudusan, yang jemput bawa kita ke alam maut atau yang disebut Hades. Disimpan di situ di satu alam di mana kegelapan itu sangat gelap sekali, ya. Bahkan satu cahaya pun tidak ada di sana. Seperti orang buta, tidak melihat cahaya sama sekali. Disitulah orang yang tidak kudus akan disimpan. Ayat yang ke-18 berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Artinya ketika engkau mengikut Yesus, sungguh-sungguhlah. Bukan berarti kita menjadi orang Kristen langsung diobrolkan surga, diberi keselamatan, benar. Maka 3 pilar kita berkata, bertanggung jawablah atas keselamatan yang sudah diberikan, agar kelak engkau tidak binasa di dalam Kristus. Tidak semuanya selamat di dalam Yesus, sekalipun semuanya sudah menerima Yesus. Semua terpulang, semua kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Semua kembali kepada bagaimana kita mengiringi Tuhan. Oleh sebab itu hati-hatilah, jaga hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jangan tolak firman Tuhan, jangan marah dengan teguran. Bijaksana dan berterima kasihlah jika ada orang yang menegur engkau dan menasihatimu. Ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kok menaruh pengharapan kepada Kristus disebut paling malang? Ini yang saya sebutkan tadi. Punya pengharapan kepada Tuhan, jangan tidak ada tindakan. Jadi kalau engkau percaya harapanku kepadamu hanya kepada Yesus, engkau harus ada tindakan. Yes, aku 1000% percaya Tuhan. Engkau menjamin hidupku, engkau bertanggung jawab atasku. Sekalipun aku cacat, sekalipun aku buta, sekalipun aku lumpuh, sekalipun aku dalam lembah penderitaan, sekalipun hari ini beras di dapur kosong, sekalipun aku sakit menderita, diagnosa dokter, umurku tinggal sekian. Percaya Tuhan, ada mujizat di dalam engkau. Lalu tindakannya apa? Semakin mendekat, merindukan Tuhan. Kau mendekat, baca firman, beribadah, berdoa, cari wajah Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaannya semakin besar dinyatakan di dalam hidupmu. Amin. Orang tidak tahu gereja sehat, puji Tuhan. Semuanya datangnya kekuatannya dari Tuhan. Haleluya.
Jangan cuma punya pengharapan, tapi hidup sembarangan. Ini ayatnya. Jadi orang Kristen paling malang nanti. Pengharapannya Yesus benar, pengharapannya benar, tapi tindakannya sama. Maka dia akan menjadi orang Kristen yang paling malang, karena dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia tidak tinggal di dalam kebenaran Tuhan, karena dia tidak berjalan dalam rancangan Tuhan, dalam jalan yang sudah Tuhan siapkan rutenya. Tuhan sudah siapkan rute kita dari bumi sampai ke surga. Lewat apa? Kalau saya mau ke Sukaberenang dari Batu Hitam, rute saya harus jelas. Lampu merah di mana saya harus berhenti. Rute kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Ketika firman bilang, baik anakku, jangan, engkau harus ingat lampu merah ini, berhenti. Kalau engkau terus jalan, tahu sendiri. Kita bisa ketabrak nggak kalau bawa mobil langgar lampu merah? Kalau nang trong ante, nang saya siap, baik dia lombai, oi, nang cu lah itu ya sih ada kayak, nasi nang kia dia cuma cu jadi ha, nang air trong kaisa, cu kan, wah kia, ya saya bersalah, jadi nang belajar, hidup mesti cu ke ante, nang ya. Biasanya ni chong nasi cu ese pintu biasanya ni mone mai wei kia mai wei papai mai nampak ni chong ni kia apa ya kan saya buat nak kaki yang kampung nak kaki yang cuy nak kaki yang tek ya kita sendiri yang akan dapat kesusahan itu, kita sendiri akan menjalaninya. Karena rute yang Tuhan sudah siapkan di bumi sampai kepada surga, itu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Tidak ada orang yang berharap kepada Tuhan itu kalau mati kelaparan. Tidak ada orang yang berharap kepada Tuhan itu mengalami kesengsaraan yang besar. Tetapi firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaanmu yang engkau alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu, kata Tuhan, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena selebihnya itu urusan Tuhan. Barulah di sini ayatnya berkata, di dalam kelemahanku Tuhan kuasamu nyata. Jadi jangan nggak berusaha ya, langsung bilang Tuhan, aduh aku nggak bisa lah Tuhan, kelemahan ini aku lemah Tuhan. Sorry, Tuhan bilang usaha aja belum. Sudah bilang kelemahan, berubah aja belum, gak mau berubah, masih bilang kelemahan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tahu ini kelemahan kita, berubahlah, berubah dengan kekuatan yang datangnya dari firman Allah. Jangan berubah dari sini. Yang dari sini perubahannya tidak lama, luntur, bisa luntur, tidak bertahan. Ya, yang dari sini, dari jiwa tidak berubah akan lama. Tetapi kalau kita melibatkan roh, di dalam roh dan kebenaran, di situ perubahan itu akan kelihatan, bertahan, dan iman kita akan semakin dewasa dan memperhatikan tingkah langkah kita selama kita hidup di hadapan Tuhan. Tahun ini di dalam kehidupan kerohanian kita harus memiliki disiplin, prinsip, prioritas yang mengutamakan kebenaran. Maka pasti engkau mampu mengiringi Tuhan. Tidak lagi menyayangi keinginan dagingmu, tidak lagi memakai pembelaan dirimu ketika firman itu mengatakan, berubahlah anakku, bertobatlah anakku. Kita tidak lagi pakai pembelaan diri. Kita tidak lagi bilang, Tuhan, dagingku lemah, aku mau itu Tuhan, aku mau dia Tuhan, aku mau begini Tuhan. Tuhan bilang silakan, kau batunya enggak yang menerima, kita terima sendiri. Ketika engkau tidak hidup dalam kebenaran, ingat firman Tuhan berkata, di luar Yesus engkau tidak mampu melakukan apa-apa.
主来对，那变做起来，做生意出来。那主我靠，那生意该不不变做。那主我靠，生意该不不对，我对对。我平安，我喜乐，我做jadi kita harus tetap di dalam Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan lah, Dia akan memampukan kita. Dan di dalam oleh kemurahan Allah, kita memperoleh pelayanan ini bagi setiap kita. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ke 15. Nanti bacanya di rumah ya. Karena kita akan ada perjamuan, saya akan ringkas. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebagai jemaat kita belajar melayani. Sebagai pelayan Tuhan dan umat-umat Tuhan, jangan hidup tawar hati. Nang kai sim boy sai chia, nasila ai thai ko chai tua kai rong yo. Nasila ai tek tiệu chu kai rong yo ko chai tua, nang kai sim boy sai chia. Thang cha nang kai sim boy sai ke, jadi nang kai sim boy sai chia. Kalau kita terus ingin melihat kemuliaan Tuhan lebih besar, satu, hati kita terus harus menjaga kekudusan. Kedua, hati kita tidak boleh tawar. Tidak boleh tawar hati. Apapun alasannya, kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan sikap yang merindukan. Bukan saja rindu, merindukan. Saya ingat ketika suami saya dulu, calon saya dulu, pacar saya, dia merindukan saya. Bagaimana selama 20 tahun ini berjalan, dia bolak-balik Singapura Pinang. Saya menghitung ongkos biayanya, saya menghitung tenaga jerilanya, dia tidak mudah lagi. Bayangin, dia merindukan saya sebagai istrinya. Demikian kita harus merindukan Tuhan. Bayar hargamu. Jangan pelit, jangan hitungan dengan Tuhan. Engkau tidak akan melihat apa yang kau inginkan tercapai kalau kita tahan-tahan dengan Tuhan. Kalau dihitung, ongkos kapal suami saya tidak bisa beli rumah mewah. Bayangin dari tahun 95, hitung aja. Dari tahun 95, bolak-balik. Yang dulunya lebih intens, 1 bulan bisa 4 kali setiap minggu. Bayangin, PP-nya hitungan 8 kali. Bapak Ibu, ketika engkau bayar harga, jangan takut susah, jangan takut miskin, jangan takut susah, jangan takut sakit, jangan engkau takut engkau menderita. Tapi malah sebaliknya engkau akan melihat kemuliaan yang lebih besar ketika engkau rela bayar harga. Amin. Masih namai hành quang cảnh tạc kẻ mà chủ tổ chân năng ai sáng sáng năng msi du khang khổ msi du khiêu msi du tết tiệu mà hoang thằng xin năng sa kampung cái tài chỉ là chủ tuổi kampung năng cái so phú cái sáng hoa lại tuổi chủ u bên không năng thành kiểu tết tiệu y cái tua cái rống nhiều. Amen. Bimbe ba? Hati-hati dalam kau mengiringi Tuhan. Jangan terus mengeluh, meminta-minta. Kita bukan umat Tuhan yang punya mental pengemis. Ada banyak orang di luar sana cari Tuhan cuma minta. Tuhan itu sumber, benar. Tapi sumber itu sudah mengikuti kita. Bagian kita melakukan bagian kita dulu. Melayani Tuhan dulu. Mengasihi dengan benar dulu. Baru sumber itu ada. Udah disiapin. Ikut di belakang kita. Jangan minta-minta lagi. Jangan minta-minta. Kalau kau minta-minta terus, Tuhan bilang apa? Mungkin kau sudah berdoa, tetapi kau tidak menerima jawabannya. Kenapa? Karena semua itu engkau minta untuk kau habiskan sendiri. Jangan minta-minta. Ya, kita harus memberkati apa yang harus kita kerjakan. Jadi tahun ini perbaiki komitmen dan hati kita. Tapi kalau aku tak minta, bagaimana Bu Ana? Saya tahu Bapak Ibu terbatas. Tuhan mengetahui hatimu dan hidupmu, bahkan sampai ke kekekalan kelak jauh lebih dari apa
yang engkau pikirkan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah kau dengar, itu yang Tuhan siapkan. Amin. Haleluya. Dan di dalam kita mengiringi Tuhan juga untuk memperoleh kemuliaan yang besar. Artinya kita tidak bersekutu. Ayatnya yang kedua berkata, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi hidup kita hendaklah jangan terselubung, jangan tersembunyi juga dosa-dosanya. Perhatikan, ketika kita datang di hadapan Tuhan dan orang-orang lain juga pasti akan menilai kita. Orang ini gimana ya? Hidupnya di dalam Tuhan bagaimana ya? Artinya jangan engkau licik dan munafik. Karena semua itu tidak akan bisa ditutupi dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan menyambut perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita akan lihat firman Tuhan yang terakhir kali. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-15. Sebab semua itu terjadi karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadilah terang, jadilah kudus, jadilah benar di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan itu semakin nyata, semakin membuat kita terhubung dengan Tuhan, dan kita menjadi teladan agar orang-orang di luar sana semakin diberkati dan menjadi percaya kepada Tuhan, dan semakin banyak orang-orang akan diberkati dengan berlimpah-limpah ucapan syukur. Itulah kemuliaan yang ingin Tuhan nyatakan sebenarnya bagi setiap kita. Jangan tukar ya kemuliaan itu. Tahun ini lihatlah kemuliaan Tuhan lebih besar. Baik, kita akan terus melanjutkan perjamuan kudus. Bagi yang bertugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan, Bapak Ibu, engkau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mintalah ampun. Mintalah Tuhan kuduskan terlebih dahulu hatimu. Mari berdamai dengan Tuhan agar engkau layak mengambil roti perjamuan. Sebab perjamuan yang diambil, jika diambil dengan benar dan baik, itu akan mendatangkan berkat yang besar bagimu. Tetapi jika perjamuan yang dilakukan dengan cara yang salah, itu akan mendatangkan kutuk. Mintalah Tuhan mengampuni, membersihkan, menguduskan hatimu. Dan jika hatimu belum melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan itu terlebih dahulu sebelum kau datang kepada Tuhan. Mintalah ampun dan mengampuni, diampuni dan mengampuni. Tuhan Yesus, ketika kau sudah minta ampun kepada Tuhan, berjanjilah dengan komitmen yang benar, engkau tidak akan mengulanginya lagi. Engkau akan mengambil keputusan yang baik dan benar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Bapak suci dan kudus, roti dan anggur Tuhan, melalui tubuh darah, ketika umat mengambilnya, ketika umat bersetiap kali memakannya, engkau di dalam kami di dalam engkau.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Begitu besar-besar karena begitu besar anugerah-Mu. Dengan darah-Mu tercurah untuk menyelamatkan selamat. sudah tercabik-cabik untukmu, tubuh yang sudah rela memikul salib di dalam penderitaan yang besar demi untuk kita semua, tubuh yang sudah mati tergantung di atas kayu salib, yang rela terhina, bahkan menerima kematian yang paling hina pada zamannya. Semua itu demi besarnya kasih Bapa kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menerima tubuh ini, Yesus di dalam engkau, engkau di dalam Yesus, biarlah keinginan dagingmu, kapasitasmu semakin kecil.
di dalam Tuhan, tetapi Yesus semakin besar di dalam engkau. Sebelum kau memakan roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Asal kamu dibantu. Yang sudah angkat tinggi-tinggi anggur ini melebihi kepalamu. Anggur ini melambangkan darah Yesus, darah yang menetes yang telah membasuh dosa kita, mematahkan kutuk dalam hidup kita. Darah ini yang mengatasi segala kelemahan kita, memberikan kemenangan dan menguduskan kita dari hidup yang cemar menjadi hidup yang dibenarkan dan tinggal di dalam kemuliaan yang besar yang sudah disiapkan bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih, percaya ini adalah darah Yesus. Bapak Ibu percaya ini adalah darah Yesus. Baik, sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dan ingatlah akan Yesus senantiasa yang telah mati bagimu, memberikan engkau keselamatan, dan sampaikanlah keselamatan itu juga bagi semua orang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Oh
kami telah menyembah memuji-Mu Tuhan dan mendengar sebagai firman-Mu dan mengambil perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan lewat perjamuan kudus Tuhan kami dipulihkan Tuhan dan mujizat lepas mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami semakin diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.